wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin mengangkat kasus yang berjudul eksploitasi terhadap anak yang merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arin Nurul Nasmati dengan NIM 32333111023. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusarani dengan NIM 3233411001. Perkenalkan, saya Anastasia dengan NIM 3233111060. Perkenalkan, nama saya Angela Sandra dengan NIM 3231111022. Perkenalkan, nama saya Alfred dengan NIM 3235011001. Selamat menyaksikan semua. Mengawali informasi di Kompas Siang, Saudara, Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara memindahkan anak-anak dari Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Panti asuhan itu sebelumnya diduga mengeksploitasi anak di media sosial. Penyidik Polrestabes Medan akhirnya menetapkan pengelola Panti Asuhan Tunas Kasih di Kota Medan sebagai tersangka atas kasus dugaan eksploitasi anak. Perawatan diberikan tanpa sesuai standar, berpotensi menyebabkan cedera pada anak yang dirawat. Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik, sosial yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak, korban perdagangan manusia atau trafficking, kekerasan, pemerkosaan, penculikan, dan prostitusi. Eksploitasi anak dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP memberi perlindungan secara abstrak atau tidak langsung. Untuk itu, perlindungan kepada anak sebagai untuk pengimplementasiannya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, dan seksual. Lantaran tindakan membahayakan eksploitasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan hidup sejahtera. Eksploitasi anak yaitu perbuatan yang menghilangkan hak-hak anak. Dan bentuk dari eksploitasi anak yaitu eksploitasi secara seksual dan ada pula eksploitasi secara ekonomi. Eksploitasi anak secara seksual dapat berupa rujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum. Penggunaan anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum. Tapi anak secara ekonomi berupa untuk dipekerjakan yang tidak semestinya sebagai seorang anak, seperti dipekerjakan sebagai pekerja domestik, dipekerjakan di tempat hiburan, dipekerjakan menjadi pekerja seks, dipekerjakan sebagai pengemis, dikerjakan untuk konsumsi kaum, pedofilia, dan adopsi palsu untuk kepentingan yang tidak jelas. Anak-anak yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan.
eksploitasi anak, kurangnya pendidikan merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan masalah ini mungkin berbeda-beda di setiap negara dan yurisdiksi atau disebut dengan kewenangan berdasarkan hukum. Namun secara umum, pelanggaran hak pendidikan anak diatur oleh berbagai hukum dan yang berbeda dan mungkin juga diatur dalam konstitusi. Berikut beberapa hal yang menjelaskan mengapa kurangnya pendidikan pada anak merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Adapun hak-hak anak, konstitusi dan peraturan hukum pada umumnya mengakui hak atas pendidikan anak, yaitu untuk atas pendidikan dasar yang bermutu dan adil tanpa diskriminasi. Yang dimaksud dengan diskriminasi yaitu suatu perbuatan. Yang kedua ada hak asasi manusia. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam banyak instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi. Hak anak yang diakui oleh banyak negara, kurangnya pendidikan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Adalah bagian dari peran internasional dalam konteks eksploitasi anak terkait dengan kurangnya pendidikan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti UNICEF, eksploitasi anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, emosional, dan intelektual anak. Upaya terpadu dari komunitas internasional diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak atas pendidikan yang layak, kebebasan dari eksploitasi, dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Ketimpangan hukum dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang holistik. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan hukum dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas para penegak hukum mengakibatkan berkurangnya profesionalisme yang terjadi dan ketidakmauan pada penegak hukum. Yang kedua, keterbatasan sumber daya materi bagi masyarakat kelas bawah dalam proses penegakan hukum menyebabkan ketimpangan pendidikan hukum di Indonesia. Yang ketiga, sistem pendidikan hukum. Nah, di sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positivisme. Yang ketiga, sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positivisme menyebabkan para penegak hukum seperti memakai kacamata kuda yang sama sekali mengabaikan fakta sosial. Hal ini menyebabkan penegak hukum tanpa nurani dan akal sehat. Untuk mengatasi ketimpangan hukum dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, diperlukan solusi yang holistik dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kualitas para penegak hukum, peningkatan moralitas dan penegak hukum dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. Nah, peningkatan sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan fakta sosial dan dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan hukum. Dengan melakukan solusi-solusi tersebut, diharapkan ketimpangan hukum dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat diatasi dan tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Eksploitasi anak adalah tindakan semena-mena dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak adalah orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak pada pasal 761 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua memberikan pekerjaan yang di luar kemampuan anak dan pada gilirannya menghilangkan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan diri. Keadaan seperti terkadang memberi dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis dan mental anak yang dalam pembentukan. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang, mental, krisis moral. Dampak eksploitasi terhadap anak yaitu terjadi secara umum adalah 1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih.
Yang kedua, harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif. Ketiga, mengalami gangguan dalam pengembangan psikologis dan interaksi sosial. Yang keempat, pada anak yang lebih besar, anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil. Yang kelima, kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain. Yang keenam, kecemasan berat, panik, dan depresi. Anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah. Yang ketujuh, abnormalitas dan distorsi mengenai pandangan terhadap seks. Yang ke-8, gangguan personality. Yang ke-9, kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas. Yang ke-10, mengalami masalah yang serius pada usia dewasa. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan ekonomi dapat mengakibatkan keluarga hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Dalam situasi ini, anak-anak mungkin dipaksa untuk bekerja demi mencari nafkah, terutama jika keluarga tidak memiliki akses ke pendidikan atau layanan kesehatan yang memadai. Dan begitu juga dengan ketimpangan sosial atau ketimpangan dalam masyarakat, seperti ketidaksetaraan gender dan ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Beberapa dampak ketimpangan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi anak-anak dalam berbagai cara terkait dengan eksploitasi. Yang pertama, yaitu pekerja anak. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa bekerja di sektor berbahaya atau tidak sesuai usia, seperti pertanian, pabrik, atau pekerjaan rumah tangga akibat kurangnya akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan yang memadai. Yang kedua, yaitu eksploitasi seksual. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan atau ketidaksetaraan ekonomi lebih rentan terhadap eksploitasi seksual, termasuk perdagangan anak, prostitusi anak, dan pelecehan seksual, karena mereka mungkin mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, yaitu kerja paksa. Ketidaksetaraan ekonomi bisa mendorong praktik kerja paksa di mana anak-anak terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai usia dan melelahkan, tanpa gaji yang layak dan seringkali dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang keempat, terbatas terhadap pendidikan. Anak-anak dari lapisan masyarakat yang kurang beruntung seringkali menghadapi hambatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka tidak memiliki peluang yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, memperkuat perlindungan anak, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang yang setara untuk semua. Beberapa landasan hukum perlindungan anak dengan adanya landasan-landasan hukum larangan eksploitasi anak menurut UUD nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat manusia. Perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum sebagai berikut. 1. Demokrasi tentang hak anak. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 22 tentang Perlindungan Anak. 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 31. 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Harapkan kepada pemerintah untuk melindungi hak anak terkait korban kekerasan, perdagangan anak, dan
eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam instrumen perundang-undangan yang seharusnya para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu menegakkan keadilan secara profesional.